Halo sahabat logika, pada video kali ini kita akan membahas pernyataan tunggal. Ya. Jadi materi ini merupakan materi pertama dari topik logika proposisi. Baik, apa saja yang akan kita bahas di dalam materi pernyataan tunggal? Baik, kita perhatikan. Akan kita bahas antara lain, yaitu yang pertama, konsep dasar pernyataan dalam logika proposisi. Lalu yang kedua, kita akan membicarakan tentang nilai kebenaran suatu pernyataan. Dan yang terakhir, kita akan membicarakan tentang negasi dari suatu pernyataan. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu sebelum mulai dengan konsep dasar suatu pernyataan, kita akan mengawalinya dengan bagaimana kita melihat logika proposisi. Ya, kita akan mengawali bahwa apa? Logika itu merupakan satu bagian dari matematika yang mana logika ini akan lebih banyak mempelajari atau membahas tentang argumen. Ya, jadi argumen ini perlu kita batasi. Ya, kalau tidak kita batasi, nanti dalam matematika itu bisa menimbulkan yang namanya ambiguitas. Ya, jadi argumen kalau dikaitkan dalam bahasa Indonesia, gagasan mungkin juga akan serupa dengan pendapat atau juga serupa dengan opini. Jadi tidak semua gagasan itu mempunyai batasan yang jelas, gagasan pun bisa berasal dari opini. Oleh karena itu kita akan memberikan sebuah batasan, ya, sebuah batasan tentang argumen-argumen yang akan kita pelajari. Nah, batasannya seperti apa? Ya, ini yang dikenal dengan nama proposisi. Proposisi atau pernyataan. Pernyataan ini merupakan suatu kalimat. Jadi pernyataan ini wujudnya itu adalah kalimat. Kalimat yang seperti apa? Tentu saja kalimat yang dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Nah, disinilah letak pembatasan argumen-argumen yang akan kita bahas di dalam logika proposisi. Jadi argumen-argumen atau yang dikenal dengan proposisi atau pernyataan yang akan kita bahas, yaitu adalah kalimat-kalimat yang nilai kebenarannya dapat ditentukan. Ya, perlu diketahui bahwa nilai kebenaran suatu kalimat itu ada dua, yaitu benar atau salah. Oke, lalu kemudian pernyataan, berbicara tentang pernyataan, ya, karena pernyataan ini merupakan kalimat, kita bisa tinjau dari kuantitas atau banyaknya kalimat yang menyusun suatu pernyataan. Bisa jadi hanya satu kalimat atau bisa jadi lebih dari satu kalimat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan atau memunculkan konsep yang namanya pernyataan tunggal, dan juga pernyataan majemuk. Ya, saya kira dengan terminologi ini sangat mudah dipahami bahwa bahwa pernyataan tunggal itu adalah suatu pernyataan yang terdiri hanya satu kalimat saja. Sementara pernyataan majemuk itu adalah pernyataan yang terdiri dari lebih dari satu kalimat. Tentu saja karena lebih dari satu perlu penghubung, ya, perlu penghubung di dalam antar kalimat-kalimat tersebut. Nah, penghubungnya seperti apa? Ya, tentu saja kata-kata hubung di dalam konteks konteks tata bahasa, ya, bahasa Indonesia. Kita mengenal beberapa kata hubung, tapi sekali lagi tidak semua kata hubung kita bisa gunakan di dalam konteks pernyataan ini. Karena sekali lagi seperti yang tadi disampaikan di awal, perlu adanya pembatasan. Oke, mungkin kita akan bahas satu persatu, namun pada video kali ini yang akan kita bahas lebih banyak yaitu adalah tentang pernyataan tunggal. Untuk pernyataan majemuk nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, seperti yang tadi disampaikan bahwa proposisi atau pernyataan itu adalah suatu kalimat yang nilai kebenarannya itu dapat ditentukan. Nah, ada suatu hal yang menarik di sini. Terkadang sulit bagi kita untuk membedakan. Ini perlu dicermati, ya, konteksnya. Tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya dari suatu kalimat yang diberikan, atau belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya, beda tipis, ya, antara tidak dapat dan belum dapat. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Ini dengan mudah kita dapat tentukan nilai kebenarannya.
Oke. Selanjutnya, 2 merupakan bilangan ganjil. Kalimat ini pun juga dengan mudah kita dapatkan, kita dapat tentukan nilai kebenarannya. Sehingga 2 kalimat yang pertama, yaitu Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, dan 2 merupakan bilangan ganjil, keduanya merupakan pernyataan, karena dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Dapat ditentukan bagaimana nilai kebenarannya. Yang pertama, ini nilai kebenaran kalimat Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia adalah benar, ya, kita tahu semua. Lalu kemudian 2 merupakan bilangan ganjil, nah ini nilai kebenarannya salah, karena 2 adalah bilangan genap. Kemudian, pohon kelapa di depan rumah saya sangat tinggi. Nah, ini. Nah, apakah ini termasuk dapat ditentukan nilai kebenarannya? Tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya, atau belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya. Kalau dapat ditentukan nilai kebenarannya, lalu nilai kebenarannya apa? Apa benar bahwa pohon kelapa di depan rumah saya itu sangat tinggi? Atau apakah salah? Ternyata tidak sangat tinggi. Kalau tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya, bagaimana? Oke. Nah, dalam hal ini, untuk contoh nomor 3 ini adalah suatu kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Karena, sekali lagi, ada suatu frasa yang kalau kita lihat di sini sangat tinggi, ya, sangat tinggi ini adalah suatu kata apa? Kata sifat, ya, satu kata sifat yang saya kira bukan dikira lagi, ya, yang merupakan yang sifatnya itu relatif, ya. Ya, saya bisa saja mengatakan sangat tinggi, lalu bisa datang kemudian apa namanya adik saya yang datang, kemudian datang kakak saya, tentu saja akan mempunyai berbagai macam penilaian terhadap kriteria sangat tinggi ini. Jadi kata kuncinya di kalimat nomor 3 di sana ada apa? Relatif, ya, ada suatu unsur relatif sehingga kita tidak dapat menentukan nilai kebenarannya. Oke, jadi jelas ya, kalimat nomor 3 ini bukan merupakan pernyataan karena memang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ukuran dari sangat tinggi itu adalah tidak jelas. Bagaimana dengan kalimat yang ini? Ayah Budi adalah seorang dokter. Apakah bisa kita tentukan kebenarannya? Oke, kalau yang tidak kenal dengan Budi tidak akan tahu siapa sebenarnya ayah Budi. Ya, ini adalah perkara memang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya, tinggal kalau mau tahu nilai kebenarannya, ya tinggal datangi saja ayah Budi, lalu kemudian tanyakan atau kemudian bisa dicek profesinya sebagai apa, apakah dokter atau bukan. Ya, ini akan berbeda dengan nomor 3. Ya, kalau yang nomor 3, kasus pohon kelapa ini adalah sebuah kalimat yang memang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalau yang nomor 4 ini memang belum dapat. Nah, yang belum dapat ini tidak bisa kita artikan tidak dapat, atau dengan kata lain ini kita tidak bisa apa namanya kategorikan sebagai bukan pernyataan, ya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan, hanya saja tadi apa namanya kita belum dapat menentukan nilai kebenarannya kalau belum bertemu dengan ayah Budi. Oke, caranya gimana untuk tahu nilai kebenarannya? Ya, datangi ayah Budi dan cari tahu profesinya sebagai apa. Ya, sehingga kalau kita simpulkan dari 4 kalimat ini, nomor 1 ini adalah pernyataan, nomor 2, yang nomor 3 bukan pernyataan, dan nomor 4 itu merupakan pernyataan. Oke. Lalu kemudian karena tadi setiap pernyataan itu selalu dapat ditentukan nilai kebenarannya, mari kita belajar untuk atau mulai membahas bagaimana menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Nah, sebelum ke sana, dalam matematika biasanya ya memang ada suatu objek, ya kita berikan label supaya lebih mudah atau lebih singkat kita di dalam pengenalannya. Misalkan seperti ini, ya. Jadi Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, kita berikan label P. Jadi P itu menunjukkan pernyataan yang menyatakan apa? Yang menyatakan Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Nah, atau di dalam penulisannya seperti apa? Ya, di dalam penulisannya pernyataan P ini dibaca, ya, dibaca pernyataan P itu merupakan Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Untuk contoh-contoh lain, ya misalkan Ki itu adalah pernyataan yang seperti apa? Pernyataannya 2 merupakan bilangan ganjil. R, ya misalkan di pernyataan R, ayah Budi adalah seorang dokter. Lalu kemudian pernyataan S, kalau kita baca 2 ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 7. Nah,
karena ini dalam konteks matematik, sekali lagi di awal kita perlu memberikan label, kita perlu menotasikan, kita perlu memberikan simbol. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu disimbolkan dengan ini, ya. Ini adalah huruf Yunani, kalau dibaca ini dibaca tau, ya. Jadi disimbolkan dengan tau. Lalu kemudian nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu ada dua, yaitu benar ataupun salah, ya. Nah, di beberapa referensi untuk benar bisa saja menggunakan B, ya, benar. Lalu kemudian kalau salah bisa menggunakan salah. Nah, di referensi-referensi yang lain, ya, ada yang menggunakan T. T itu true. Ada kalau salah itu pakai F, false. Lalu kemudian ada juga yang menggunakan satu, ada juga yang satu untuk benar dan nol untuk salah. Namun pada diskusi kita untuk selanjutnya nanti kita akan menggunakan simbol B untuk pernyataan yang bernilai benar dan simbol S untuk pernyataan yang bernilai salah. Nah, ini bisa kita lihat jadinya, ya, karena tahu tadi simbol dari nilai kebenaran suatu pernyataan. Kalau kita lihat Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, itu adalah pernyataan P. Maka kalau ini kita baca nilai kebenaran dari pernyataan P atau tahu P itu sama dengan B. B itu artinya benar. Nah, bagaimana dengan Q? Tahu Q-nya seperti apa? 2 merupakan bilangan ganjil. Salah, ya. Jadi mestinya tahu Q sama dengan S. Ya, tahu Q sama dengan S. Lalu R, Ayah Budi adalah seorang dokter. Yang ini yang tadi belum kita dapat tentukan nilai kebenarannya. Misalkan saya datang ke rumahnya Budi, saya tahu profesi ayahnya. Ya, misalkan benar seorang dokter, maka apa? Tahu R ini sama dengan B. Lalu kemudian untuk yang S, oke, 2 ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 7. Kita tahu 2 tambah 5 itu 7. Ya, 7 itu lebih dari atau sama dengan 7. Jadi merupakan pernyataan yang bernilai benar atau tahu S bernilai benar. Ya, saya kira itu adalah contoh-contoh yang bisa kita lihat pada materi nilai kebenaran suatu pernyataan. Bagian terakhir dalam video ini yaitu adalah negasi dari suatu pernyataan. Nah, negasi itu apa? Negasi atau istilah lainnya itu adalah ingkaran. Ya, jadi kita akan menegasikan atau kita akan mengingkari. Nah, mengingkari ini akan sering terdengar, begitu ya, mengingkari suatu pernyataan. Negasi dari suatu pernyataan itu merupakan pernyataan juga, ya, pernyataan yang menyangkal. Sekali lagi ini saya tebalkan, menyangkal pernyataan semula. Nah, karena pernyataan itu mempunyai nilai kebenaran, bagaimana dengan nilai kebenaran dari suatu pernyataan yang dinegasikan? Jadi nilai kebenaran untuk negasi dari suatu pernyataan selalu berlawanan dengan pernyataan yang semula. Yang semula nilai kebenarannya adalah benar, misalkan, kalau dinegasikan menjadi salah, seperti itu. Nah, lalu kita akan berbicara simbol. Ya, misalkan kalau P ini pernyataan, negasi dari P disimbolkan seperti ini. Ya, jadi yang ini itu adalah simbol untuk negasi. Di dalam referensi lain ada juga yang menggunakan tanda negasi seperti ini, ya, negasi P. Nah, untuk di pembelajaran kita selanjutnya, kita akan menggunakan notasi ini untuk menandakan negasi P. Misalkan seperti tadi saya ambil kalimatnya, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Bagaimana jadinya negasinya? Seperti itu, ya. Jadi P, negasi P-nya ya sebenarnya gampang sekali, tinggal disangkal atau tinggal diingkari. Pengingkarannya gimana? Cara yang paling simpel ya adalah dengan menambahkan menambahkan frasa tidak benar di depan pernyataannya. Tidak benar bahwa, tidak benar Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Tapi ini tidak akan menjadi kalimat yang baik, tidak menjadi kalimat yang efisien seperti itu, sehingga ya lebih baik saya kira demikian, Jakarta bukan merupakan ibu kota negara Indonesia. Kalau ini tadi tahu P-nya, ya, tahu P-nya adalah benar. Kalau ini kita lihat Jakarta bukan merupakan ibu kota Indonesia. Nah, ini kita bisa tahu ini merupakan pernyataan yang bernilai salah, ya. Jadi tahu P, tahu dari negasi P adalah S. Jadi memang kalau ini B, ini S, dia selalu berlawanan. Ini juga untuk pernyataan S, 2 tambah 5 lebih dari sama dengan 7. Gimana negasinya? Ya, tentu saja tidak benar bahwa 2 tambah 5 lebih dari atau sama dengan 7. Nah, kira-kira untuk lebih efisiennya seperti apa? Bagaimana kita menegasikan lebih dari atau sama dengan? Oke, ya, negasinya adalah 2 ditambah 5 kurang
dari 7. Oke, ini bisa kita lihat. Tau S ya, oke sorry, ini tau S-nya adalah berarti benar ya, karena 2 tambah 5 itu 7, lebih dari 9 dengan 7. Kalau ini 2 tambah 7 ya mestinya tau dari negasi F itu sama dengan salah. Kita lihat 2 tambah 5 kurang dari 7, tidak. Nah, apakah 7 kurang dari 7? Tidak. Oke, saya kira itu tentang negasi dan juga nilai kebenaran dari negasinya. Oke, saya kira cukup untuk video pembelajaran dengan materi pernyataan tunggal. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, selamat belajar, dan salam sahabat logika.